Selamat pagi Sobat Royce. Hari ini janjian masak barengnya sudah sampai di Yogyakarta. Jogja itu terkenalnya dengan gudeg, kemudian brongkos. Nah, ini kita mau bikin mie Jawa. Ini saya bikin yang versi goreng ya, karena di rumah lebih suka yang goreng daripada yang godok. Bumbunya itu beda-beda, ada yang pakai ebi, ada yang kasih pala, tapi ini saya enggak. Cuman ini memang saya pakai bawang merah, jadi memang baunya nanti beda dengan yang cuman bawang putih aja. Mari kita coba. Jadi untuk membuat mie goreng Jawa itu sebenarnya macem-macem ya. Resepnya juga macem-macem. Ini saya pakai yang cukup sederhana saja. Ini mie-nya saya pakai mie telur ini nanti direbus dulu, kemudian selama 3 menit, kemudian ditiriskan dan dicampur sedikit minyak biar tidak lengket. Kemudian telur, kemudian ini ayam. Ini ayamnya ada yang pilih direbus dulu terus disuir-suir. Kalau saya pilih langsung saya potong kotak-kotak dadu aja biar nanti langsung dicampur, ditumis dengan bumbu. Kemudian sawi. Terus ini bawang merah, bawang putih, kemiri, dan merica. Jangan lupa garam dan gula sedikit. Kenapa saya pakai bawang merah? Memang ada beberapa yang pakainya hanya bawang putih, kemudian ada campurannya sedikit ebi juga. Ya, tapi di sini saya tidak pakai. Mari kita rebus dulu minyak selama 3 menit. Setelah airnya mendidih, dimasukkan minyak, kita rebus kurang lebih 3 menit, kemudian ditiriskan. Ini sudah 3 menit. Nih penampakannya udah seperti ini, jangan kelamaan ya. Kita langsung angkat aja, tiriskan. Ini minyak tadi udah direbus 3 menit, kemudian udah dikasih minyak goreng biar nggak lengket. Kemudian ini juga udah dipotong-potong sawinya, kemudian ayamnya sudah dipotong dadu. Nah, sekarang ini bumbu-bumbunya. Ini nanti kita haluskan ya. Bumbunya dihaluskan. Boleh diulek, boleh di blender, chopper, apa segala macam, pokoknya sampai halus. Setelah ini halus, nanti ditumis. Ini kita panaskan minyak, lalu bumbu yang sudah dihaluskan tuh kita tumis. Tumis sampai dia harum. Nah, ditumis ya sampai bumbunya masak dengan baik. Lalu kita tambahkan merica, garam, dan gula. Ini kalau sudah harum seperti ini, kita sisihkan. Lalu kita masukkan daging ayam yang sudah dipotong-potong tadi. Kita gongseng-gongseng, kalau apinya terlalu besar bisa kita kecilkan. Kita campur sampai matang. Ini sampai ayamnya kalau udah berwarna putih itu artinya udah matang ya. Baru kita nanti akan masukkan telur. Nah, ini ayamnya udah mateng, kita sisihkan lagi, kemudian kita masukkan telur. Ini telurnya saya taruh 3, itu selera ya, kalau ada yang suka mungkin 1 ada cukup, atau 2, nggak apa-apa. Ini saya kasih 3 karena memang biar creamy. Lalu kita aduk-aduk lagi. Ini kalau udah tinggal dicampur, dibudak gitu. Ini bikinnya gampang banget ya sebenarnya. Kalau misalnya males masak mau bikin ini gampang banget. Ini tadi kan kita udah masukin garam, gula juga. Kalau kaldu
jamur atau misalnya mau pakai kaldu ayam, boleh tuh nanti aja terakhir. Nanti saat koreksi rasa juga kita akan tambahin dengan kecap manis. Ini tunggu lagi sebentar, baru mie sama sayurnya masuk. Itu juga opsional ya, maksudnya kalau mau sayurnya masih lebih seger tuh biasanya sayurnya terakhir, tapi kalau mau suka yang mateng berarti sayurnya duluan. Ini bumbunya udah rata semua. Sekarang saya milih untuk memasukkan sayur duluan ya. Ini kita aduk lagi sampai dia sedikit layu, lalu minyak masuk. Untuk sisa air yang masih kita belum pakai, nanti setelah minyak masuk baru kita masukkan. Ini sudah sedikit layu, kita boleh masukkan minyak langsung semuanya. Nah, lalu kita aduk merata. Nah, ini kan sudah rata. Kita masukkan sisa airnya. Kemudian kita beri kaldunya. Ini saya pakai kaldu jamur ya, boleh pakai kaldu ayam juga kalau mau, karena tadi kita pakai ayam. Kemudian jangan lupa yang paling penting, kecap manis. Ini saya pakai sekitar 5 sendok makan ya, jadi dia nanti akan coklat gitu. Kita aduk lagi. Ini udah jadi, udah diincip, rasanya udah pas. Kalau udah seperti ini, misalnya kurang manis gitu ya, tinggal tambahin kecap manis. Kalau misalnya kurang asin, tinggal ditambahin kecap asin aja. Jadi saya nggak pakai garam sama gula lagi, karena ini kan udah ngeblend jadi satu, jadi biar gampang nanti campurnya. Oke, sekarang tinggal plating. Nah, bakmi Jawanya udah jadi. Ini loh harumnya, ini khas banget ya bakmi Jawa. Beda sama bakmi yang kayak Chinese, terus Sumatera itu beda. Ini baunya emang khas, beda. Semua bakmi beda resep, tentu beda ya rasa dan aromanya. Kita coba dulu ya. Ini ada acar. Ini cara bikinnya gampang. Kalau nggak tahu nanti saya bikinin tutorialnya. Terus ada sambal juga. Mari kita coba. Enak, walaupun nggak pakai anglop, nggak ada bau-bau gosongnya, tapi rasanya tetap enak. Silahkan dicoba.